Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanallah. Baik adik-adik yang dimuliakan Allah, para santri yang sama-sama mengharap keberkahan dari Allah pada malam hari ini, sebelum nanti kalian menonton bareng film G13 PKI ya. Maka pada kesempatan kali ini kita lakukan refleksi terlebih dahulu ya. Ini belum bisa. Sebelah. Oke. Malam hari ini kita akan mencoba untuk merefleksikan sebuah fenomena atau peristiwa yang pernah terjadi di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Bahwasanya kita punya masa yang kelam. Perjalanan bangsa kita ini punya masa yang kelam. Artinya perjuangan kemerdekaan yang dirintis, kemudian yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Yang notabene para pahlawan kita ini adalah sebagian besar itu digerakkan oleh para ulama. Ya, ini paling yang perlu pahami. Para ulama. Para ulama ini yang menggerakkan masyarakat rakyat Indonesia untuk berjihad melawan penjajahan dan akhirnya negara kita merdeka. Jadi salah satu negara yang kemerdekaannya diperjuangkan di dunia ini itu adalah Indonesia. Beda dengan negara persemakmuran Inggris kayak Malaysia, ya, kemudian Brunei dan sebagainya. Itu bukanlah kemerdekaannya itu karena diberikan, bukan karena perjuangan. Tetapi kalau Indonesia itu karena memang perjuangan, bukan diberikan. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, itu pun apa? Itu pun juga apa? Masih ingin direbut kembali oleh Belanda melalui agresi militernya Belanda yang kedua tahun 48. Nah, pada waktu itu Indonesia mengalami masa-masa yang luar biasa berat karena selain serangan dari Belanda lewat membonceng tentara nikah, mereka juga Pak, Indonesia ini juga mendapat ronrongan dari dalam. Yang dari dalam itu yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan kelompok yang mereka menyebutkan nama PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang mereka dari Partai Komunis Indonesia ini akhirnya apa? Memporak-porandakan ideologi yang sudah disusun oleh para ulama kita. Tim 9 dalam kemerdekaan Indonesia itu sebagian besar adalah para ulama. Misalnya Kiai Haji Agus Salim, kemudian Kiai Haji Ganjar Pranowo, ayahnya Gus Dur itu siapa? Wahid Hasim, ya, Kiai Haji Wahid Hasim. Itu salah satu ulama yang mencoba menyusun Undang-Undang Dasar 1945 yang di situ akhirnya terumuskanlah Pancasila, yang dimana sila pertama adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea yang keempat disebutkan atas berkat rahmat Allah. Menyebutkannya bukan Tuhan, tetapi langsung atas berkat rahmat Allah. Menyebutnya bukan Allah, tetapi atas berkat rahmat Allah. Ini mengindikasikan bahwasanya para ulama itu memahami perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tanpa karena berkat rahmat Allah nggak akan mungkin terjadi, ya kan? Nggak akan mungkin terjadi. Dan inilah semangat keislaman yang mewarnai perjalanan Indonesia itu luar biasa. Tetapi ini mau dirongrong oleh namanya PKI. Hari ini saya akan merefleksikan bukan PKI yang melakukan apa, nanti bisa dilihat di nonton barunya. Tetapi yang paling utama, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang sempat mengusik pikiran saya. Ketika tokoh-tokoh PKI itu sedulunya siapa? Ya, saya akan menyebut beberapa tokoh PKI. PKI tahun awal berdirinya itu setelah kelahiran Syarikat Islam. Dan siapa yang mendirikan PKI pertama kali di Indonesia adalah sebagian tokoh-tokoh Syarikat Islam.
Beliau adalah, orang-orang ini adalah muridnya Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan guru bangsa kita. Siapa Haji Umar Said Cokroaminoto? Adalah seorang yang ulama juga, karena dia pernah belajar Islam ke Arab, ke Mekah. Aslinya dari Ponorogo. Ponorogo sih? Iya. Jadi dia belajar Islamnya waktu muda itu di Pondok Tegalsari Ponorogo. Ya, kemudian dia belajar ke Mekah juga, dan kemudian menetap di Surabaya. Dia mendirikan kos-kosan, banyak tokoh-tokoh bangsa dididik oleh beliau, salah satunya Soekarno. Kemudian tidak hanya Soekarno ya, Agus Salim juga dididik beliau. Kemudian tokoh-tokoh yang membuat saya itu kaget adalah salah satu didikan Haji Umar Said Cokroaminoto adalah Muso, kemudian Darsono Semaun. Muso, Darsono, Semaun itu ternyata mereka yang nanti yang akan pertama kali yang membidangi berdirinya PKI di Indonesia. Dimulai dari Darsono Semaun, dan 48 Muso ini pernah belajar ke Uni Soviet, kembali tahun 1948 tepatnya di Madiun. Dia mendirikan Partai Komunis. Dia melakukan, bukan mendirikan, tetapi melakukan upaya untuk untuk merebut kemerdekaan atau merebut Republik Indonesia dan menggantikan ideologi Pancasila dengan komunis, sehingga terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang ternyata korbannya banyak di Magetan, salah satu tempat penyiksaan orang-orang yang menentang PKI itu ada di desa sini, desa Kenongomulyo. Sudah tahu tempatnya? Sudah. Di tempat-tempat yang lain banyak. Artinya sebenarnya daerah kita ini adalah daerah yang menjadi bukti sejarah ya. Bukti sejarah bahwasanya kita ini pernah apa itu? Kita ini pernah mendapatkan yang disebut dengan apa artinya? Masa-masa kelam itu, melewati masa-masa kelam. Nah, ya, makanya yang saya lakukan adalah orang-orang PKI dulu adalah orang-orang Islam yang dididik dengan keislaman. Tetapi kenapa mereka bisa seperti itu? Maka ini yang saya akan ambil tema. Tauhid benteng dari nilai komunis. Ternyata ketauhidan kita itu yang pernah kita didik sejak dini sampai sekarang di mana ya, pondok ini ya, itu bisa jadi hilang loh ya. Kalau nggak dijaga bisa jadi hilang, karena komunisme itu salah satu ajarannya apa ya, istilahnya mereka tidak mengakui adanya Tuhan, ateis. Itu komunisme. Dan nanti ada satu tokoh lagi yang akan saya sebutkan di situ ya. Nah, ini saya belajar dari sebuah kisah. Contoh ya, ini contoh. Ini masalah ini itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dulu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajal bin Urfuah. Beliau ini pernah menjadi apa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah mengikuti apa? Halakohnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi. Tapi ternyata, dan dia juga seorang pengemban dakwah. Dia berdakwah di daerah penduduk Yaman. Ya kan? Nah, ketika bencana ini terjadi, ketika pada zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadilah istilahnya apa? Penyimpangan yang besar pada zaman ini, muncullah nabi palsu. Nabi-nabi palsu zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak, tetapi salah satu yang besar adalah yang bernama Musaillamah al-Kadzdzab. Musaillamah al-Kadzdzab itu ternyata pengikutnya banyak di daerah Yaman. Dan pada waktu itu yang namanya Ar-Rajal bin Urfuah, karena beliau ini hafal daerah Yamamah, dekat dengan penduduk Yamamah, beliau ini minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mendakwai siapa? Musaillamah al-Kadzdzab, dan mendakwai masyarakat sana dan Musaillamah al-Kadzdzab. Dan pada waktu itu diizinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ternyata yang terjadi adalah ketika dia mendakwai masyarakat di Yamamah, apalagi mendakwai yang namanya Musaillamah al-Kadzdzab, ternyata yang namanya Ar-Rajal bin Urfuah itu malah menjadi pengikutnya Musaillamah al-Kadzdzab. Ini seorang binaannya Nabi loh ya, sama seperti ini. Makanya pernah pada suatu saat halakoh yang terdiri dari banyak sahabat,
Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Jadi Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi, pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kalian, jadi kalau anggapan gitu ya, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang nanti gigi gerahnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Pada waktu mengatakan ini, Rasulullah mengatakan ini, yang namanya Abu Hurairah itu sudah sangat takut, khawatir. Kenapa? Bisa jadi dia termasuk apa? Bisa jadi Abu Hurairah mengatakan, jangan-jangan saya, sahabat saya. Sampai akhirnya pada suatu saat para peserta halaqah Nabi ini banyak yang sudah syahid di medan jihad. Maka kalau syahid di medan jihad kan surga gitu. Tinggallah yang masih hidup adalah Abu Hurairah sama Ar-Rajal bin Unfuah tadi. Lah, ini ketakutan Abu Hurairah itu semakin mendalam ketika masih ada dua orang sahabat-sahabat yang lain nggak mungkin masuk neraka. Karena apa? Karena mereka jihad dan syahid di medan jihad. Sementara saya nggak tahu, jangan-jangan nanti saya seperti apa, akhir hidup seperti apa. Nah, ternyata apa yang dikatakan Rasulullah itu terjadi pada Ar-Rajal bin Unfuah. Ketika pada waktu Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini terkena hasutan dan mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Artinya apa? Tidak ada yang menjamin kita ini nanti bisa selamat di akhir hayat ini. Iman kita bisa terjaga. Termasuk godaan-godaan yang namanya apa? Ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam, salah satunya apa? Komunis. Nah, kita akan melihat satu tokoh yang jadi gembongnya G30 SPKI itu yang bernama Dipa Nusantara Aidit. DN Aidit. Siapa ini? Ketua PKI pada tahun 1965. Dia otaknya pemberontakan G30 SPKI. Kita akan melihat sedikit siapa beliau ini ketika waktu kecil. Beliau ini pada waktu itu namanya Ahmad Aidit karena seorang muslim bernama Ahmad Aidit. Ahmad Muhammad dikasih nama yang baik sama orang tuanya. Harapannya dia memiliki akhlak dan memiliki akid luar biasa. Sholatnya terjaga, ibadahnya. Ketika dia kuliah, kita nggak tahu kenapa di kuliah mungkin dia bertemu dengan teman-temannya yang kebetulan teman-temannya itu jauh dari Islam. Akhirnya dia berubah. Berubahnya bisa jadi hampir 180 derajat. Dia sudah nggak mau ngaji, aktivitasnya juga jauh dari Islam, maka ibadah-ibadah termasuk sholat lima waktunya gitu. Siapa yang menjamin seperti itu? Kita selamat. Ada yang di pondok, santri yang di pondok, insya Allah nanti kita terjaga. Ada yang menjamin setelah lulus pondok kita masih terjaga iman kita? Maka apa? Izin, oh ya silakan. Maka ini yang harus kita pahamkan kepada diri kita. Refleksi G30 SPKI itu, saya ingin menekankan kepada saya dan bersama. Ada nanu grafik, ada nanu grafina di lahan tipisnya sepersegi kali kertas, kuatnya 200 kali baja. Apa itu? Gambar. Dibuat baju Anda tampak tidak seperti pakai baju, tapi ditembak tidak mati. Anda jadi avenger. Kalau moral dan mentalnya bejat, maka bonding dan tidak perlu itu. Dirinya sendiri akan menjadi teroris. Itu katanya lonely wolf teroris. Itu potensinya besar. Makanya dunia pendidikan ke depan katanya WHO atau PBB United Nations itu bukan persoalan pemasangan akademik,
tapi penguasa mengelola mental stres itu jauh lebih utama daripada akademik. Akademik adalah penting. Kenapa penting? Karena akademik akan digantikan oleh biasa. Kalau tidak memiliki iman, artinya mental bahasanya umat Islam itu hanya bisa ditempa dengan iman, ya. Itu maka yang terjadi banyak. Orang menguasai teknologi tapi tidak memiliki iman, dia nanti akan merusak. Dan orang ateis, komunis itu nggak punya iman. Segala hal dibolehkan, ya. Kalau dia menguasai, orang nanti komunis yang menguasai teknologi adalah orang-orang yang berpaham ateis atau komunis, maka bahaya untuk dunia. Maka umat Islam harus mengambil peran kepemimpinan teknologi, ya, penguasaan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan sumber daya ekonomi dan yang lainnya. Sumber daya itu harus yang tampil adalah umat Islam. Dan siapa? Ya kalian-kalian ini. Maka harus ditempa benar imannya, dijadikan yang memurnikan tauhid kepada Allah. Artinya memurnikan tauhid kepada Allah itu apa? Menjadikan segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini hanya karena Allah. Apa-apa udah karena Allah. Saya belajar IT, ya, belajar bagaimana nanti mengenal teknologi informatika, nanti belajar YouTube, ya, belajar apapun, saya lakukan hanya karena Allah. Maka ini nanti yang akan menjadi benteng kita untuk mengantisipasi bahaya laten komunis yang sewaktu-waktu bisa menggerogoti pemikiran kita. Ya, makanya ya kata-kata ini, hidup kita itu sekali. Kita hidup dunia kan sekali, ada yang mati hidup lagi nggak ada kan? Sekali. Maka hidup itu harus benar-benar berarti di sisi Allah. Ketika berarti di sisi Allah, apa yang kita lakukan karena Allah, seumpama mati pun insya Allah tidak sia-sia. Berpikir untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Makanya ya, ini yang perlu kita paham. Coba kita berharap kita nggak ingin kita nanti seumpama berpikiran menjadi orang ateis atau komunis kena virus itu, kemudian masih tempat pintunya jelas. Ini gambaran. Jadi dia mengatakan siksa teringan di neraka itu adalah ketika kaki menginjak bara api tubuhnya berat, nggak bisa dibayangkan. Yang paling ringan aja manusia nggak bisa membayangkan bagaimana pedihnya. Kita terkena api, kenapa ya? Atau api biasa di kompor kita, ini tangan kita sudah nggak kuat, ya kan? Maka jaga iman kita, jangan sampai salah satunya virus-virus komunisme itu menggerogoti pikiran dan akidah kita. Tapi insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, ya. Ini sebagai sebuah motivasi awal sebelum kalian nanti menonton film G30S PKI, supaya kalian paham bahwa negara kita itu dulu punya masa-masa kelam, ya. Maka kuatkan akidah kita untuk bisa mengatasi. Insya Allah itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina itu negara, kalau kalian lihat nanti bisa lihat di YouTube atau di informasinya jenderal banyak dengan umat Islam seperti apa. Cina itu memiliki perlakuannya dengan umat Islam yang pada waktu itu minoritas di daerah mana itu? Di daerah Uighur. Di situ banyak orang Islamnya. Ya, banyak orang Islamnya. Itu ternyata luar biasa, digencet umat Islam. Bahkan saya lihat kemarin itu di Facebook itu luar biasa. Jadi anak-anak yang masih usia balita itu diambilin dari orang tuanya, kemudian dibawa di suatu tempat camp, dicuci otaknya, dididik untuk jadi seorang komunis. Itu ada, saya lihat berita itu sampai nangis-nangis koyan gitu, yang gitu. Terus saksi mata masjid itu, beberapa masjid yang buka itu hanya boleh, jadi kalau ada sholat itu diawasi tentara, setelah sholat tutup balik gitu. Di rumah-rumah orang kalau mengadakan pengajian atau di masjid nggak ada, baca Quran aja itu sembunyi-sembunyi. Jadi benar komunis itu memang terutama terhadap Islam. Ini yang harus kita.
Dan ke depan tantangan umat Islam akan lebih besar lagi. Saya coba lihat tayangan ini ya. Oh. Ya. Mudah-mudahan bisa ada nano grafik, Waduh. ada nano grafina di bahan tipisnya sepersegi kali kertas, kuatnya 200 kali baja. Apa itu? Dapat dibuat baju Anda tampak tidak seperti pakai baju, tapi ditembak tidak mati. Anda jadi avenger. Kalau moral dan mentalnya bejat, maka bombing akan berjalan dan tidak perlu itu. Dirinya sendiri akan menjadi teroris. Itu katanya non-way goal teroris. Itu potensinya besar. Makanya dunia pendidikan ke depan katanya WHO atau PBB, United Nations, ini bukan persoalan masalah akademik, tapi perusahaan mengelola mental. Itu jauh lebih utama daripada akademik. Akademik tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena akademik akan digantikan oleh artificial intelligence. Ya, jadi dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, kalau tidak memiliki iman, artinya mental bahasanya umat Islam itu hanya bisa ditempa dengan iman, ya, itu maka yang terjadi banyak orang menguasai teknologi tapi tidak memiliki iman, dia nanti akan merusak. Dan orang ateis, komunis itu nggak punya iman, segala hal dibolehkan, ya. Kalau dia menguasai, orang nanti komunis yang menguasai teknologi adalah orang-orang yang berpaham ateis atau komunis, maka bahaya untuk dunia. Maka umat Islam harus mengambil peran kepemimpinan teknologi, ya, penguasaan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan sumber daya ekonomi dan yang lainnya. Sumber daya itu harus yang tampil adalah umat Islam. Dan siapa? Ya kalian-kalian ini. Maka harus ditempa benar imannya, dijaga benar akidahnya. Maka saya katakan ini solusi terbaik adalah menjaga akidah yang memurnikan tauhid kepada Allah. Artinya memurnikan tauhid kepada Allah itu apa? Menjadikan segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini hanya karena Allah. Apa-apa udah karena Allah. Saya belajar IT, ya, belajar bagaimana nanti mengenal teknologi informatika, nanti belajar YouTube, ya, belajar apapun, saya lakukan hanya karena Allah. Maka ini nanti yang akan menjadi benteng kita untuk mengantisipasi bahaya laten komunis yang sewaktu-waktu bisa menggerogoti pemikiran kita. Ya, makanya ya kata-kata ini, hidup kita itu sekali. Kita hidup dunia kan sekali, ada yang mati hidup lagi nggak ada kan? Sekali. Maka hidup itu harus benar-benar berarti di sisi Allah. Ketika berarti di sisi Allah, apa yang kita lakukan karena Allah, seumpama mati pun insya Allah tidak sia-sia. Dan yang terakhir, sekali lagi, orang cerdas itu adalah orang yang bisa berpikir untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Makanya ya, ini yang perlu kita pahamkan. Coba kita berharap, kita nggak ingin kehidupan kita nanti seumpama berpikiran menjadi orang ateis atau komunis, kena virus itu, kemudian masih tempat pintunya jelas. Ini gambaran. Jadi dia mengatakan siksa teringan di neraka itu adalah ketika kaki menginjak bara api, tubuhnya itu
Itu paling ringan. Nah kalau yang paling berat nggak bisa dibayangkan. Yang paling ringan aja manusia nggak bisa membayangkan bagaimana pedihnya. Kita terkena api, knalpot ya, atau api biasa di kompor kita, ini tangan kita sudah nggak kuat ya kan? Maka jaga iman kita, jangan sampai salah satunya virus-virus komunisme itu menggerogoti pikiran dan akidah kita. Tapi insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini sebagai sebuah motivasi awal sebelum kalian nanti menonton film G30S PKI, supaya kalian paham bahwa negara kita itu dulu punya masa-masa kelam ya. Maka kuatkan akidah kita untuk bisa mengatasi. Insya Allah itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.